moderator malam hari ini. Beliau merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Kalau semesternya dan prodinya saya agak lupa juga. Dan juga sudah bergabung kedua orang narasumber kita malam hari ini yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Iyas Aren dan Bapak Muhammad Iqbal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pada malam hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan malam hari ini, kami harapkan kepada semua peserta agar dapat memut suaranya agar memperlancar kegiatan malam hari ini. Kami informasikan juga untuk sisi kegiatan malam hari ini, yang pertama yaitu penyampaian materi dari kedua orang narasumber, dan juga nanti dilanjutkan dengan sisi tanya jawab. Baik Bapak atau Ibu semuanya, untuk memulai malam hari ini atau memandu kegiatan malam hari ini, saya persilahkan kepada Ibu Hafizatur Rahmi. Kepada Ibu dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Ahmad Muzakir atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak semua. Perkenalkan, saya Hafizatur Rahmi. Pada malam ini saya akan memandu acara kegiatan Diklat Pendidikan pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPDI MPD selaku founder dan CEO Digital Learning Center, dan juga kepada Ibu Wardah selaku Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional. Alhamdulillah, acara pada malam hari ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Universitas Negeri Makassar, Universitas Pakuan, Universitas Al-Muslim, Universitas Simalungun, Institut Agama Islam Al-Azhar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Ilmi, Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmatul Fadilah, dan SMPN 1 Cimenyan. Kegiatan ini juga disponsori oleh bingkaibanuakom.com, Berkah Ziarah, Wisata Religi, Ziarah Makam Para Wali, Toko Munasya, Agen Batik Sasirangan, dan Borneo Tour and Travel Ticketing Online. Para narasumber dan peserta yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan di awal tadi, Diklat Pendidikan Nasional kali ini mengambil tema metode-metode pembelajaran yang smart dan efisien. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan. Pada dasarnya, kegiatan ini sangatlah penting dan menarik untuk diikuti karena ada banyak sekali informasi yang akan didapatkan oleh Bapak dan Ibu peserta kegiatan pada malam hari ini. Oleh karena itu, diharapkan untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, langsung saja. Diklat pendidikan kali ini terbagi kepada dua sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel, dan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Pada malam hari ini, kami menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Ibu Dr. Esa Aren. Maaf Bu kalau ada salah pengucapan. Dengan materi modifikasi pembelajaran konvensional ke metode pembelajaran smart. Dan yang kedua yaitu Bapak Muhammad Iqbal SMPD dengan materi model penerapan smart teaching. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama yaitu penyampaian materi. Saya terlebih dahulu akan membacakan kurikulum file narasumber Ibu Esa Aren. Yang pertama, Ibu Esa Aren dilahirkan di Kota Medan pada tanggal 9 Juni 1991 dengan riwayat pendidikan SD Budi Murni 7 Medan, SMP Negeri 4 Medan, SMA Nusantara Lubuk Pangan,
Lubuk Pakam, Universitas Negeri Medan, S1 pada jurusan Pendidikan Geografi, kemudian S2 di Universitas Negeri Yogyakarta pada jurusan Pendidikan Geografi, dan S3 di Universitas Negeri Malang pada jurusan Pendidikan Geografi. Pengalaman pekerjaan, yang pertama sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi Paulus Medan, kemudian sebagai guru pada SMAK ST Albertus Malang, kemudian sebagai dosen pada Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dan Universitas Simalungun. Karya ilmiah atau penelitian yang pernah dibuat pada tahun 2019, strategi belajar mengajar, metode didaktik modern abad 21, buku. Kemudian pada tahun 2020, Improving Student Environmental Care Character Talk Positive Character Camp, PCC program, diterbitkan di Journal for the Education of Gifted Young Sentence, Scopus Q3. Kemudian, pelatihan pembuatan video pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi V-Recorder bagi guru sekolah dasar diterbitkan di JMM Jurnal Masyarakat Mandiri Sinta 3, dan ada banyak lagi karya yang pernah Ibu Esa Aren terbitkan. Selanjutnya, peserta konferensi atau seminar lokakarya simposium gramifikasi dalam pembelajaran di Universitas Negeri Malang, kemudian webinar nasional Georap dalam landscape governance menuju pembangunan berkelanjutan pada Ikatan Geograf Indonesia, dan juga pengembangan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan penguatan kemitraan berbasis kawasan pesisir di Universitas Madako Toli-Toli. Prestasi pada tahun 2009 penerima beasiswa PPA yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Medan. Pada tahun 2016 piagam penghargaan terbaik Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta. Baiklah, langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Esa Aran untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan Ibu. Oke, terima kasih Ibu Mbak Haji Jatur Rahman. Mohon maaf kalau Hafi. Ya, Bu. Mohon maaf ya Bu kalau Mbak kalau saya sedikit salah ngomong begitu ya. Nggih, Bu. Karena saya izin share dulu ya Bapak Ibu. Oke. Mohon maaf sebelumnya saya pakai dua ini karena saya merasa kurang enak kalau Bapak Ibu tidak lihat wajah saya. Ini terlihatkah wajah saya? Kelihatan Ibu. Kalau yang satu lagi, jadi saya pakai laptop sama pakai HP karena yang satu lagi tuh kayak tidak bisa terima, nggak bisa kalau tiap kali zoom itu nggak bisa lihat wajah saya, nggak bisa lihat, nggak tahu masalahnya di kameranya atau masalahnya entah di waktu penginstalan, saya juga kurang paham dengan begituan. Oke, nah sebelumnya kita masuk, ini adalah modifikasi metode pembelajaran konvensional ke metode pembelajaran smart. Nah, kelihatannya keren kan Bapak Ibu, konvensional dan smart begitu. Nah, sebelumnya pada hari ini atau pada malam hari ini saya akan membahas terkait 3, yaitu pendahuluan atau latar belakang mengapa saya mengangkat metode pembelajaran konvensional dan metode pembelajaran smart ini, atau seperti membandingkan begitu. Nah,
Seperti kita ketahui, nih awalnya, bahwa globalisasi itu sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat, di sekitaran kita, di tatanan masyarakat ini. Seperti kita ketahui juga, globalisasi ini tidak mengenal batas wilayah, tidak mengenal batas, oke, ini bagian Jawa, ini bagian Sumatera, ini bagian Sulawesi. Apa yang ada di Jawa atau informasi apa yang ada di Jawa bisa cepat dapat tangkap di daerah-daerah karena sudah pengaruh globalisasi, pengaruh adanya teknologi. Nah, oleh sebab itu, globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang muncul kemudian ditawarkan kepada bangsa lain. Yang akhirnya pada suatu titik kesepakatan bersama yang menjadi pedoman bagi bangsa-bangsa di dunia. Nah, tentunya globalisasi ini mempengaruhi banyak bidang, Bapak Ibu. Bidang ideologi, politik, ekonomi, terutama bidang pendidikan. Karena ekonomi, politik, semua itu bisa juga dapat dibentuk dari pendidikan. Karena pendidik membentuk generasi-generasi muda yang mampu nantinya berkembang terhadap dunia globalisasi, persaingan global. Nah, oleh sebab itu, pendidikan juga berkembang. Perkembangan pendidikan dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar yang nantinya pada saat terjadinya persaingan global, sehingga tenaga atau SDM yang ada di Indonesia ini menjadi SDM yang berkualitas dan yang semakin ketat kualitasnya, sehingga pendidikan di Indonesia dapat bersaing di pasar dunia atau internasional. Nah, karena apalagi kita bisa, orang-orang sekarang mau melamar kerja kemana bisa. Dari Indonesia kita langsung mau lamar kerja dari keluar bisa, apalagi banyak lagi yang menawarkan pekerjaan online. Nah, artinya kalau SDM kita tidak kita bina, SDM kita tidak kita berikan kualitas atau karakter yang lebih baik, jadi kemungkinan ini Bapak Ibu ya, jadi hipotesisnya masih praduga. Nah, mungkin kita jadi anak-anak didik kita di masa yang akan datang hanya sebagai penonton masuknya para pekerja asing ke Indonesia, dan kita hanya melihat kalau SDM kita, kalau anak-anak didik kita itu tidak mampu bersaing secara internasional, begitu. Oleh sebab itu, kita juga mengenal adanya keterampilan abad 21. Nah, yang dimana membangun keberadaan bangsa Indonesia yang mampu mengikuti arus globalisasi. Maka diperlukan beberapa keterampilan yang harus dimiliki siswa. Pada saat globalisasi terjadi, yang menjadi tantangan dunia pendidikan adalah membentuk karakter siswa dan membina siswa menjadi terampil dalam menggunakan teknologi. Nah, karena segala sesuatu sudah dapat dicari melalui Mbah Google lah. Sekarang yang paling ngetren itu chat GPT. Kalau guru-guru memberikan tugas, tinggal masukkan ke situ, dia akan memberikan jawaban. Jadi tinggal siswanya menyaring yang mana jawaban yang lebih baik. Begitu juga dengan yang kayak tugas-tugas matematika, tinggal diberikan aja, dimasukkan aja soalnya, dan keluar jawabannya, ada jawabannya. Bukan jawaban A, B, C, seperti jawaban yang memiliki runtutan bagaimana cara pengerjaannya. Sehingga keterampilan abad 21 yang dimana untuk menjawab tantangan globalisasi ini, siswa diharapkan
akan memiliki karakter dan terampil dalam menggunakan teknologi. Artinya, siswa juga memiliki yang namanya akhlak. Karena saya yakin bahwa banyak orang pintar, tapi tidak banyak orang yang berakhlak. Nah, karena teknologi sudah ada, teknologi sudah zaman, tapi tidak ada orang yang sebenarnya teknologi ini untuk apa, begitu. Nah, selanjutnya terampil. Ketika dia sudah punya akhlak, dia tahu terampil menggunakan teknologi. Oh, teknologi yang Google untuk mencari tugas, untuk membantu saya membaca, begitu. Terus terampil belajar, berpikir dan berpikir berinovasi. Artinya yang dimana dulu kita cuma transfer knowledge, hanya ngomong, ceramah. Nah, sekarang terampil belajar, berpikir, berinovasi. Artinya siswa itu kita minta untuk out of the box. Pemikirannya harus di luar yang lain. Namun masih sesuai dengan konteks, berinovasi. Terus terampil hidup berkarir sosial dan kesadaran global. Karena ini yang menjadi pertanyaan untuk di zaman sekarang, Bapak Ibu. Terampil hidup berkarir. Banyak anak-anak kita yang sudah mengikuti entrepreneur, mengikuti kelas, mau mengikuti kelas entrepreneur. Namun dalam sosial mereka tidak mampu beradaptasi terhadap sosial. Ketika disuruh berbicara mereka canggung. Atau banyak juga orang-orang tua pada anak-anak supaya anaknya cepat diam, langsung dikasih gadget atau langsung dikasih gawai. Sehingga sosialnya terhadap yang lain, dia tidak berempati. Tidak ada empatinya. Begitu. Nah, inilah yang menjadi keterampilan yang harus dimiliki siswa-siswa kita agar dapat masuk ke globalisasi, pasar global. Begitu Bapak Ibu. Nah, salah satu penentu dari pembelajaran agar pembelajaran itu dikatakan baik, ada strategi, ada model, ada metode, pendekatan. Masih banyak Bapak Ibu. Bisa aja dilihat dari gaya belajar. Namun di sini saya mengambil contoh atau mengambil lebih ke metode. Nah, seperti kita ketahui bahwa pembelajaran tidak terjadi seperti magic. Atau kita langsung kayak pom-pom-pom jadi orang pintar. Tidak Bapak Ibu. Tidak pakai trik-trikan supaya kelihatan bagaimana caranya. Seperti itu. Namun melalui proses dan banyak hal yang harus diperhatikan. Seperti penggunaan media, metode. Nah, atau sebagai widewakarsa yang efektif, Anda juga, Bapak Ibu juga harus menguasai ragam metode pembelajaran. Karena kita ketahui bahwa pembelajaran tidak seperti magic, kita gampang langsung, ya kita kasih pembelajaran, kita kasih ceramah, kita kasih metode, tidak langsung pintar, tidak langsung mengerti, tidak langsung memahami. Nah, dia harus kita kasih proses, kita berikan, kita lihat, kita evaluasi. Makanya waktu zaman-zaman dulu itu bilang enaklah menikah sama guru, kalau tidak tahu bisa langsung ditanya lagi. Begitu Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu pembelajaran tidak seperti magic, banyak harus, ini tadi sudah. Nah, terus pengertian metode. Nah, metode sendiri adalah menurut Robert Hitch and Mitchell, metode are the products of instruction selected to help learners to achieve the objective or to internalize the context or mistakes. Artinya, metode adalah prosedur, Bapak Ibu. Prosedur untuk membantu siswa, learners, pembelajar. Nah, agar mereka dapat memahami apa yang dipelajari. Begitu. Kalau menurut dari Indonesia, Winarno Sukarman, metode pembelajaran adalah cara pelaksanaan daripada proses pengajaran atau soal bagaimana teknisi sesuatu bahan pembelajaran diberikan kepada murid-murid di sekolah.
Jadi metode ini isinya adalah proses, produk, yang dimana nantinya ini membantu siswa-siswa kita agar memahami materi yang kita berikan. Dan tidak hanya memahami materi, namun seperti dibilang keterampilan abad 21, memiliki akhlak, memiliki yang namanya terampil teknologi, memiliki yang namanya juga mampu memiliki kecakapan sosial. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah kedudukan metode. Nah, kadang kita sering salah memahami antara model, pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran. Nah, kalau model pembelajaran itu adalah seluruh isinya ini Bapak Ibu. Seluruh. Nah, jadi ada juga model pembelajaran ceramah, ada. Begitu Bapak Ibu. Ini adalah perbedaannya. Kalau model, gambaran proses pembelajaran yang disusun secara sistematis berdasarkan berbagai prinsip teori belajar. Oleh sebab itu, model pembelajaran itu isinya biasanya sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, contoh, kalau kita mau menerapkan discovery learning, ada langkah-langkah pembelajarannya. Atau saintifik 5M, ada langkah-langkah pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, kalau pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Contohnya, pembelajaran teacher center atau student center. Pembelajaran berpusat pada guru atau berpusat pada siswa. Nah, kalau strategi perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi itu perencanaan. Ibaratnya kita juga dalam hal mau PDKT, pasti beda pendekatan, strategi. Kalau pendekatan kita lihat dulu apa yang harus dilakukan. Strategi langkah-langkah kita dalam untuk menggait wanita atau melakukan agar perempuan itu suka, agar laki-laki itu suka. Nah, begitu juga di dalam pembelajaran. Bagaimana strateginya? Itu adalah perencanaan. Ada strategi PABAS, pembelajaran berbasis sekolah, banyak sekali strategi. Terus selanjutnya adalah metode. Inilah tadi saya katakan, upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata untuk mencapai tujuan secara optimal. Contohnya metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi. Nah, sebenarnya apa sih metode konvensional, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya metode konvensional? Bolehkah saya bertanya kepada Ibu Harnia? Ibu Harnia? Untuk konvensional itu melihat Oke, Ibu, makasih. Selanjutnya coba ke Bapak Safarudin. Bapak Safarudin, Syahrudin, mohon maaf. Bapak Syahrudin, atau ke Ibu Siti. Ibu Siti? Ibu Siti? Ibu Siti? Suara saya jelas ke Bapak Ibu? Jelas Ibu. Ini. Kalau kepada Bapak Jumarni adakah? Ini Bapak apa Ibu ya? Oke lah kalau begitu.
Oke. Apa itu metode pembelajaran konvensional? Metode pembelajaran konvensional, Bapak Ibu, adalah metode pembelajaran yang dimana itu guru tidak menyalurkan pengetahuan. Guru hanya melakukan yang namanya dia jadi poin utamanya. Di mana guru hanya memberikan pengulangan-pengulangan apa yang terjadi, apa yang di dalamnya. Nah, sehingga otak dari siswa hanya diminta untuk menghafalkan dan menjadikan siswa tidak kritis. Saya mengibaratkannya itu seperti burung beo, Bapak Ibu. Artinya, beo selalu mengingat apa yang kita ucapkan. Dia mengulangi apa yang kita ucapkan. Nah, jadi metode konvensional ini adalah metode yang tidak melakukan penyaluran pengetahuan, namun lebih bersifat pengulangan. Apakah metode ceramah bisa dikatakan metode pembelajaran konvensional? Bisa, begitu Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, saya biasanya umumnya itu metode konvensional itu metode pembelajaran ceramah, metode pembelajaran tanya jawab yang cuman terjadi satu arah, begitu. Hanya satu arah, begitu. Jadi metode pembelajaran ceramah yang dimana gurunya menjelaskan semua, bla 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 bla, tidak ada kesempatan untuk siswa bertanya. Ketika dibuat evaluasi atau tes ulangan harian, semua soalnya hanya bersifat C1 sampai C2. Nah, artinya siswa itu cukup mendengarkan apa yang dikerjakan, apa yang dibilang guru. Nah, atau metode pembelajaran tanya jawab yang terjadi dua arah. Dua arah bukan multi arah. Begitu. Contohnya bertanya kepada satu orang, udah selesai. Tidak meminta pendapat dari yang lain-lainnya, sehingga suasana belajar itu menjadi sesuatu yang semangat, sesuatu yang membuat orang tambah bersemangat, Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri dari metode pembelajaran konvensional, belajar secara individual, Bapak Ibu. Pembelajarannya sangat abstrak dan teoris. Hanya apa yang dimaksud dengan ini? Apa yang dimaksud? Kapan terjadinya gempa bumi, kapan terjadinya gunung Krakatau meletus? Hanya sekedar teoritis. Nah, dan perilaku yang dibangun juga atas kebiasaan, atas ingat-ingatan. Tidak ada yang namanya metode untuk tanya jawab, metode untuk diskusi atau metode yang lain-lain yang bersifat lebih lebih kritis begitu. Dan kebenarannya bersifat absolut. Artinya guru adalah yang paling benar. Begitu. Sama dengan guru adalah penentu jalannya proses. Nah, guru adalah yang paling benar, tidak ada kebenaran yang lain daripada guru. Begitu. Terus perilakunya baik berdasarkan motivasi ekstrinsik. Terus interaksi di mana siswa interaksinya kurang. Dan guru sering bertindak memperhatikan proses kelompok yang terjadi dalam kelompok belajar. Sudah? Nah, di sini kenapa tidak? Udah. Selanjutnya, jadi apa sih sekarang yang mau kita bahas? Yaitu metode SMART. Metode SMART adalah metode pembelajaran yang bertujuan memudahkan guru untuk mengenali dengan tepat apa sebenarnya tujuan pembelajaran. Dan untuk mencapai kepada siapa sebenarnya tujuan tersebut ditujukan. Begitu. Artinya, apa sih sebenarnya tujuan materi itu? Kepada siapa sih materi itu mau disampaikan? Gitu. Dengan demikian akan lebih mudah untuk melacak sejauh mana ketercapaian pembelajaran tersebut, Bapak Ibu. Sejauh mana ketercapaian materi yang kita ajarkan kepada siswa. Nah, begitu.
Artinya tidak hanya sebatas ya cukup tahu saja begitu. Nah, metode pembelajaran SMART adalah akronim atau singkatan dari spesifik. Nanti ada lagi spesifik, yang dimana spesifik adalah konkret atau rinci, terfokus, terdefinisi dengan baik. Oleh sebab itu, pada saat ingin melakukan metode SMART, ada yang harus pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak Ibu sebelum melakukan itu, Bapak Ibu misalnya bertanya untuk pada diri sendiri atau kepada pembelajaran begitu, apa yang akan dilakukan? Sebenarnya materi ini apa yang mau kita lakukan? Begitu. Apa yang mau dilakukan dalam kelas ini? Nah, terus mengapa hal ini penting dilakukan? Terus siapa yang akan melakukannya? Siapa lagi yang diperlukan dilibatkan? Terus kapan ingin diselesaikan dan bagaimana mengerjakannya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang spesifik yang dapat Bapak Ibu tanyakan kepada siswa juga. Sama seperti pada saat melakukan sebelum masih masuk pertemuan pertama, pembelajaran, pasti kita bertanya, memberikan yang namanya tujuan pembelajaran. Kita harus menerangkan kepada siswa sebenarnya tujuan pembelajaran ini apa. Bagaimana kita akan menilainya. Nah, kalau saya waktu masuk pertemuan pertama, kontrak kuliah, hal yang pertama saya tanyakan kepada mereka adalah, kalian ngerti tidak mengapa mata kuliah ini diberikan kepada kalian semester ini? Atau kenapa mata kuliah penulisan karya ilmiah diberikan kepada semester 6? Saya selalu bertanya itu kepada mereka. Terus saya kepada mereka, nah, apa yang ingin kita lakukan pada semester ini? Ini ada rencana Ibu untuk semester ini, terserah. Kalian mau mengatakan, Bu, ini kayaknya dikurangi, ini ditambahi. Supaya pembelajaran pada saat saya itu mereka tahu apa yang mau dikerjakan. Begitu. Sehingga ketika mereka kayak melenceng sedikit, saya bilang, hello, ini kita sudah melakukan perjanjian. Begitu. Terus ada yang namanya measurable atau mengukur, dapat terukur. Nah, apakah pencapaian itu pencapaian tujuan? Apakah mencapai tujuan atau tidak? Nah, itu dapat dengan bilangan, kuantitas, atau perbandingan. Nah, bagaimana kita mengetahuinya sebagai guru? Yaitu bagaimana mengetahui perubahan yang telah terjadi. Pengukuran ini dapat diperoleh dari nilai-nilai, dapat diperoleh dari mana saja begitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau pengukuran ini saya sudah jelaskan kepada mereka sebelum masuk kuliah, saya sudah menjelaskan. Nanti yang saya nilai kehadiran 10%, ke UAS sekian, UTS sekian. Pasti mereka bertanya, kok beda Bu dengan yang lain? Karena ada juga sama saya penilaian aktif, sikap, dan yang lain-lainnya. Saya mengatakan begitu. Nah, selanjutnya adalah reliable. Menyangkut pertanyaan apakah tujuan yang dihimpun dapat dipenuhi dan dapat dicapai. Tujuan harus dicapai. Nah, bagaimana mengetahui perubahan terjadi? Itu adalah pertanyaannya. Pengukuran ini juga dapat diperoleh dari kejadian-kejadian tersebut. Terus selanjutnya adalah memiliki sumber daya atau realistis, memiliki sumber daya untuk menyelesaikan atau bersifat nyata. Nah, di sini kita bertanya, atau pertanyaan-pertanyaannya adalah, apakah memiliki sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan ini? Apakah kita memiliki sumber buku yang tersedia untuk mencapai tujuan ini? Terus, apakah perlu meninjau kembali prioritas dalam pembelajaran ini? Apakah mungkin untuk mencapai tujuan ini? Karena terkadang kita ingin tujuannya lebih tinggi, sedangkan kitanya belum mampu. Begitu. Selanjutnya adalah time bound.
yaitu menetapkan batas waktu untuk pencapaian tujuan. Kapan tujuan ini kita capai? Nah, apakah ada batas waktunya? Jangan hanya untuk satu materi pembelajaran kita langsung habis, langsung beberapa pertemuan, beberapa jam. Sedangkan masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang dimana nantinya kita membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jadi kita juga harus pintar memanage waktu. Nah, penjelasan-penjelasan ceramah kita juga harus kita menggunakan pembatasan waktu. Terkadang guru menjelaskan panjang lebar sampai waktu habis. Namun siswa tidak mengerti apa yang dijelaskan. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang perlu kita modifikasi pembelajaran konvensional sebelum kita ke terima kasih? Nah, memodifikasi pembelajaran konvensional ke metode pembelajaran SMART adalah Bapak Ibu dapat yang namanya melakukan pengembangan, atau kalau bahasa pengembangan terlalu tinggi Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat melakukan modifikasi dengan cara kita tidak bisa mengatakan metode ceramah itu tidak baik. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa metode tanya jawab itu tidak baik. Nah, artinya ketika Bapak Ibu di dalam melakukan pembelajaran di kelas, lakukanlah yang namanya modifikasi. Pembelajaran itu berapa menit yang harus dilakukan untuk spesifikasi materi yang ingin kita tuju. Begitu Bapak Ibu. Berapa menit untuk diskusi, berapa menit untuk yang tanya jawab. Nah, artinya kita dapat melakukan yang namanya modifikasi terhadap metode pembelajaran dengan multi metode. Seperti kita tahu juga ada metode pembelajaran langsung tidak langsung. Nah, jadi Bapak Ibu dapat melakukan modifikasi terkait tentang isi bagian prosedur-prosedurnya Bapak Ibu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa nanti sesi kedua ya. Begitu ya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ibu Esa Aren untuk materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya pemateri yang kedua yaitu Bapak Muhammad Iqbal MPD. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum fight dari Bapak Muhammad Iqbal MPD. Nama Muhammad Iqbal MPD, Pendidikan Magister Strata 2. Pengalaman pendamping mahasiswa tahun 2020 menjadi pendamping mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat pada skema program pengembangan Desa Mitra, PPDM, hibah dana riset, dan pengabdian masyarakat multitahun DRPM tentang pemberdayaan masyarakat melalui transplantasi karang hias dengan media rak jaring di Taman Wisata Alam Laut TWAL Pulau Satonda. Kemudian karya ilmiah, buku Desentralisasi Pendidikan di Indonesia, Benturan Politik dan Pendidikan, diterbitkan oleh UMM Press. Kemudian buku Perempuan Menggugat Negara dan Budaya, diterbitkan oleh publisher. Pengalaman pengabdian masyarakat sebagai mentor industri dalam kegiatan babak final Digital Innovation Challenge 2022, Perempuan Inovasi yang diselenggarakan oleh Markoding dengan didukung KLED, PAU, BA2T, dan UNICEF. Kemudian narasumber dalam kegiatan Diklat Pendidikan dengan tema Transformasi Pembelajaran Masa Kini, Model-model Pembelajaran Jarak Jauh Online dan Offline yang diselenggarakan oleh Analog Teachers of Learning pada tahun 2021. Baiklah, pada malam hari ini Bapak Muhammad Iqbal MPD dengan materi model penerapan Smart Teaching, kami persilahkan kepada Bapak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, izinkan perkenalkan saya, nama saya Muhammad Iqbal Mr. Fedian. Pada kesempatan ini saya akan membawa materi tentang model penerapan pembelajaran Smart Teaching. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini malam yang cukup larut ya. Sudah sewaktunya memang harus beristirahat, tetapi karena ini dalam rangka untuk bagaimana kemudian berkontribusi membangun pendidikan di Indonesia, maka tidak ada kata untuk lelah untuk mengembangkan daripada potensi untuk Bapak Ibu guru Indonesia demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Saya ingin bercerita dulu bagaimana kemudian kita melihat fenomena pembelajaran di sekolah, di berbagai macam pemberitaan di media sosial, media televisi dan sebagainya. Ada guru-guru yang dimana mengumpulkan ya kan, HP atau merazia HP siswa untuk bagaimana kemudian melarang siswa untuk menggunakan telekomunikasi tersebut, alat telekomunikasi tersebut. Karena kenapa? Itu mengganggu, ya kan, konsentrasi belajar, mengganggu aktivitas belajar daripada siswa. Ya. Nah, itu adalah merupakan paradigma dan anggapan daripada guru-guru ketika menerapkan daripada aturan tersebut. Nah, ini sebenarnya kalau kita mengkaji, ini adalah bentuk kesalahpahaman, ya kan, daripada guru-guru dalam memaknai daripada alat teknologi tersebut bagi generasi dan siswa-siswa kita di sekolah tersebut. Nah, ini adalah merupakan bentuk kesalahpahaman dan kemudian perlu kita ya menarik benang merah, ya kan, apa sih yang harus dilakukan oleh sekolah, kan begitu, sehingga di satu sisi kita tidak mengeluarkan sebuah aturan atau kebijakan di sekolah yang melarang daripada siswa untuk menggunakan alat teknologi tersebut, membatasi daripada siswa untuk menggunakan alat teknologi tersebut, ya kan. Di satu sisi ya guru juga bisa bagaimana kemudian memanfaatkan alat teknologi tersebut untuk dijadikan sebagai instrumen daripada kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Makanya kemudian pada kesempatan ini saya ingin membahas masalah itu. Gitu. Bagaimana sih pengimbangan model penerapan pembelajaran yang smart teaching dengan menggunakan alat teknologi dan sebagainya. Nah, karena arus teknologi sekarang tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Arus teknologi ini harus bagaimana kemudian kita terima dengan baik, lalu kemudian kita mempersiapkan diri kita dan mengembangkan daripada diri kita untuk bagaimana kemudian melebur, lalu kemudian memanfaatkan daripada teknologi tersebut yang bisa berdampak dan memberikan manfaat terhadap pendidikan kita ke depannya. Nah, ini yang harus bagaimana sih untuk menghasilkan ide dan gagasan-gagasan seperti itu ke depannya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang transformasi proses pembelajaran itu sendiri, jadi kalau pada teknik pendekatan, ya kan, dari generasi sebelumnya dan generasi sekarang itu memiliki ya pendekatan yang berbeda, gitu kan. Antara generasi pada era 80-an, era 90-an dan 20-an sekarang, itu pendekatan pembelajaran itu cukup berbeda. Pada 80-an dan 90-an mungkin kita harus menggunakan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional, ya, metode ceramah, ya, diskusi dan sebagainya. Tetapi pada saat sekarang ini kita harus seperti itu, gitu. Sekarang generasinya sudah menggunakan alat-alat teknologi. Nah, bagaimana kemudian pendekatan kita harus bagaimana kemudian beradaptasi lalu kemudian memanfaatkan daripada alat teknologi tersebut untuk dijadikan sebagai pendekatan dalam pembelajaran tersebut. Ya. Jadi dengan melihat teknologi tersebut, ya, perkembangan daripada zaman, ya, perkembangan kecanggihan dan transformasi
alat telekomunikasi dan lain sebagainya, guru dituntut untuk bagaimana kemudian melakukan transformasi, ya kan, pembelajaran tersebut. Jadi tidak harus menggunakan ceramah melulu kan gitu. Jadi bagaimana kemudian apa namanya, pembelajarannya itu ya maksud pada media-media alat teknologi tersebut sehingga siswa bisa mengaksesnya, lalu kemudian langsung berinteraksi dengan media-media teknologi tersebut. Nah, ini yang harus dilakukan oleh guru. Makanya kemudian guru dituntut untuk bertransformasi. Gitu. Maka guru harus memiliki kecakapan dan kompetensi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Lalu kita melihat Bapak Ibu sekalian, dulu perlengkapan belajarnya seperti papan tulis, alat tulis, buku, kemudian didukung sarana laboratorium perpustakaan dan lingkungan sekolah. Nah, saat ini secara perlengkapan itu pembelajaran harus sangat banyak, tidak cukup hanya dengan buku, papan tulis dan sebagainya, tapi harus dengan smartphone, laptop dan lain sebagainya, dan koneksi daripada jaringan internet. Lalu selanjutnya adalah mode pembelajaran abad 21. Dijelaskan di sini adalah pembelajaran abad 21 itu harus meningkatkan ketercapaian keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa abad 21, yaitu kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, dan menguasai teknologi informasi dan berkolaborasi. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang mode pembelajaran abad 21, itu tidak hanya harus teoritis yang membayangkan tentang dunia yang tidak ada dalam pikiran daripada manusia itu sendiri, tidak ada dalam pengalaman daripada siswa tersebut, kan begitu. Maka pembelajaran dan mode pembelajaran abad 21 itu harus kondisi real, gitu loh, pengalaman yang dihadapi oleh daripada siswa tersebut. Nah, fungsi daripada ilmu pengetahuan, ya kan, yang diperoleh daripada siswa tersebut adalah bagaimana kemudian memecahkan daripada masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Jadi fungsi daripada ilmu pengetahuan itu berdampak terhadap siswa itu sendiri. Ya, artinya dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya di lingkungan sekitarnya itu sendiri. Nah, itu yang terpenting dalam pembelajaran abad 21. Jadi di sini siswa itu dipacu untuk berpikir kritis, gitu. Nah, berpikir kritis bagaimana dia dihadapkan dengan pengalaman-pengalaman, lalu diminta untuk bagaimana kemudian memecahkan daripada masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Bukan kemudian siswa ini diberikan doktrin teori-teoritis, gitu. Guru hanya berfungsi untuk memfasilitasi daripada siswa itu sendiri untuk menemukan dan menyelesaikan daripada masalahnya. Lalu selanjutnya dia harus menguasai teknologi informasi serta berkolaborasi. Jadi tidak individual, tapi harus berkolaborasi. Artinya semua dalam kehidupan sosial itu siswa itu harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dalam lingkungannya. Lalu kemudian teknologi juga harus didukung, ya kan? Maka kemudian siswa dituntut dan diberikan keterampilan untuk bagaimana kemudian mengelola daripada teknologi dan informasi. Karena saat sekarang ini, ya kan, dunia industri dan pekerjaan dan lain sebagainya itu membutuhkan ya lulusan yang memiliki keterampilan dan kecakapan dari bidang teknologi dan informasi, ya kan, seperti perusahaan-perusahaan berbasis teknologi dan sebagainya membutuhkan daripada keterampilan itu. Jadi peran strategis TIK dalam pendidikan atau pembelajaran. Ya, di sini kita melihat guru TIK sebagai tool atau alat, ya, dimanfaatkan oleh guru sebagai alat untuk pembelajaran maupun dalam administrasi sekolah. Seperti apa sih? Microsoft PowerPoint, ya kan, PowerPoint, CorelDRAW, Photoshop dan sebagainya. Nah, itu digunakan daripada guru-guru untuk bagaimana kemudian membantu daripada kegiatan-kegiatan pembelajaran itu sendiri, ya, membuat alat peraga, ya kan, membuat media-media pembelajaran sebagai alat kegiatan belajar mengajar dan sebagainya. Nah, ini yang digunakan oleh guru. Jadi teknik memberikan tugas dengan internet. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih cara memberikan tugas siswa dengan internet? Maka kita akan membahas
semasa itu. Yang pertama, kita mengambil contoh-contoh yang diadopsi dari slide presentasi Profesor Chardus Eko Indrajit di seminar IDL tahun 2006 tentang pengupahan seluruhnya. Contohnya pembelajaran sains, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kompetensi yang dibangun adalah kemampuan bereksperimen, berlogika, mengukur, menghitung, memprediksi, mengamati. Nah ini kalau kita berbicara pada kompetensi, maka kita memetakan kira-kira apa sih kompetensi yang harus diletakkan di sini, gitu kan? Yang pertama adalah kemampuan bereksperimen, berlogika, mengukur, dan berhitung, dan memprediksi, dan mengamati. Lalu kemudian bagaimana kemudian tugas yang akan diberikan? Nah, jadi siswa diminta adalah mencari berbagai kode warna dari toko, penjualan atau internet. Lalu kemudian disediakan warna-warna dasar yang sudah diketahui, lalu pencampuran warna sehingga menghasilkan warna yang mendekati warna, kan begitu. Jadi siswa itu diminta untuk membuat warna-warna baru dengan mencampur dari berbagai macam jenis warna sehingga menghasilkan warna yang baru. Lalu kemudian di contoh mata pelajaran bahasa dan komunikasi. Jadi di sini kompetensi yang diletakkan adalah kemampuan mengamati dan bermain menulis, ya kan? Nah, bagaimana kemudian siswa ini adalah diminta untuk melihat rekaman berita, video atau apa segala macam. Lalu kemudian siswa diminta untuk mencari kejadian di sekitar lingkungan yang dianggap menarik, gitu kan, ya kan? Dari berita sekian banyak berita dan sebagainya dicari, gitu loh. Apa sih menarik, gitu kan? Misalnya masalah kasus pembunuhan, tindak kekerasan dan sebagainya, kasus korupsi, kasus politik dan lain sebagainya. Nah, kemudian siswa itu akan memilih dari sekian yang menarik baginya, lalu kemudian itu yang diangkat untuk dilihat dan diamati dan sebagainya. Lalu kemudian siswa diminta untuk tuliskan kejadian menarik dari naskah berita tersebut, ya, dari berita tersebut, lalu kemudian dibuatkan dalam bentuk naskah berita. Lalu kemudian siswa diminta untuk membacakan naskah berita seperti seorang pembaca berita pada umumnya, gitu kan. Minta tema untuk mereka dalam bentuk video, lalu kemudian unggah di YouTube ataupun di Facebook. Nah, ini adalah merupakan metode yang smart, gitu kan. Smart teaching artinya dalam pembelajaran bahasa dan komunikasi tidak kemudian hanya bersifat teoritis saja, ya kan. Menjelaskan apa sih bahasa komunikasi, apa sih alat komunikasi dan lain sebagainya. Tetapi pembelajaran yang smart teaching adalah bagaimana kemudian memanfaatkan alat-alat teknologi yang ada di sekitarnya untuk dijadikan sebagai sumber belajar, misalnya seperti berita yang ada di televisi, di YouTube dan sebagainya. Lalu kemudian siswa diminta untuk mengamati, lalu kemudian diminta untuk membuatkan naskah, lalu kemudian diunggah ke dalam media sosial seperti YouTube atau Facebook atau Twitter dan lain sebagainya, dengan membuatkan syarat-syarat standar bahwa siswa itu harus memiliki penampilan yang bagus dan sebagainya, sehingga nanti kemudian outputnya adalah siswa ini mungkin diharapkan ke depannya adalah menjadi seorang wartawan atau presenter. Nah, ini adalah merupakan dampak daripada pembelajaran yang smart, gitu kan. Lalu kemudian misalnya mata pelajaran sejarah. Jadi kompetensi yang distandarkan di sini adalah kemampuan mencari, mengamati, melihat, mendengarkan, menyimak, menilai, menetapkan serta menyaji kata dan peristiwa bermakna. Jadi tugas yang diberikan adalah carikan film video misalnya yang perjuangan para pahlawan seperti gambar yang di bawah ini misalnya, ya kan? Misalnya seperti Sang Pencera, Janur Kuning, Cokro Aminoto dan sebagainya. Dan siswa diminta untuk menonton, lalu kemudian mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi, lalu kemudian sebutkan dampak bagi bangsa Indonesia, gitu kan. Simak kata-kata yang bermakna pada tokoh pahlawan yang dapat diambil pelajarannya, lalu kemudian catat kata-kata yang penting dari sang tokoh yang memberikan pelajaran bagi generasi sekarang, lalu kemudian presentasikan hasil di depan kelas. Jadi ini adalah merupakan model pembelajaran yang smart teaching yang menggunakan daripada film-film, gitu kan, baik film movie yang terbaru ataupun film movie yang lama, sehingga siswa itu tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh dan sebagainya terhadap model pembelajaran yang begitu kaku. Artinya siswa sendiri bisa di minat menonton TV-nya
juga bisa mengambil daripada pembelajaran itu sendiri dengan memberikan tugas, standar kegiatan pembelajaran dan sebagainya, ya kan? Sehingga siswa ini tidak merasa jenuh dengan pembelajaran yang konvensional. Nah, lalu kemudian misalnya mata pelajaran ekonomi. Jadi kompetensi yang ditetapkan di sini adalah kompetensi mengamati, membaca, memahami, mengidentifikasi, mengelompokkan, menghitung atau mengkomunikasikan. Itu kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulumnya. Lalu kemudian siswa diberikan tugas cari data tentang beberapa nilai tukar mata uang asing, ya kan, selama 3 bulan buat grafik fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap waktu, buatlah analisis berdasarkan data-data berita di media mengenai faktor-faktor penyebab fluktuasi dari nilai tukar rupiah, tuliskan hasil analisis penyebab fluktuasi nilai tukar rupiah dalam bentuk laporan, diskusi dengan hasil teman yang lain. Gitu. Artinya, ya kan, siswa ini dengan tidak hanya menggunakan media-media sosial itu untuk kegiatan-kegiatan yang biasa gitu kan, tetapi bisa menggunakan media sosial ini untuk dijadikan untuk mendapatkan referensi dalam pemberian tugas yang diberikan oleh guru dan sekolah itu sendiri, sehingga di satu sisi siswa mendapatkan informasi, di sisi lain siswa bisa melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan oleh sekolah dan guru itu sendiri. Jadi itu adalah merupakan salah satu model pembelajaran yang smart di bidang ekonomi. Artinya ya siswa tidak jenuh dengan teori-teori ekonomi tentang akuntansi, tentang apa gitu di bidang ekonomi, tapi ada interaksi media sosial dan sebagainya yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang ekonomi sendiri. Nah, ini adalah salah satu di mata pelajaran ekonomi. Nah, sedangkan pada mata pelajaran kesenian, jadi misalnya ada video YouTube ya kan tentang lagu gitu kan, tentang apa namanya video apa namanya di Facebook gitu kan, ada lagu-lagu, nyanyian dan lain sebagainya. Jadi itu dimanfaatkan gitu kan untuk dijadikan sebagai beban tugas yang diberikan kepada siswa itu sendiri dengan menetapkan kompetensi bagaimana siswa bisa mendengarkan, melihat, menghayati, menikmati, menulis, mengutarakan pendapat dan refleksi. Jadi siswa diminta untuk dengarkan dan menonton dengan seksama video yang sudah di-download, didapatkan, lalu kemudian hayati lagu-lagu tersebut dengan jiwa dan perasaan. Kemudian tuliskan bagaimana perasaan ketika mendengar lagu tersebut, ya kan, misalnya sedih, gembira, berharap dan lain sebagainya, sesuai dengan lirik lagu daripada apa namanya musik tersebut. Lalu kemudian tuliskan lirik lagu yang didengar, lalu kemudian sampaikan dalam apa namanya, ada nggak pesan yang disampaikan dalam lagu tersebut, efek psikologi saat mendengar. Jadi siswa itu diminta untuk menjelaskan bagaimana kemudian efek psikologis dari saat mendengarkan daripada lagu tersebut. Apakah mereka merasa apa namanya menggema gitu kan, merasa bahagia, merasa benci, amarahnya naik dan lain sebagainya. Mereka harus menceritakan gitu. Mereka bisa melakukan refleksi terhadap sebuah video yang mereka tonton. Lalu kemudian kesesuaian antara lagu dan video klip yang ditayangkan. Artinya mereka melakukan refleksi dengan bagaimana kemudian apa namanya video klip dengan lirik lagu. Mereka melakukan otokritik atau kritik bahwa oh ternyata video klip ini tidak cocok karena lagu ini sedih, tetapi yang ditampilkan dalam video klip itu adalah rasa senang gitu kan. Nah ini kan tidak seimbang. Jadi siswa itu dibentuk ya kan cara berpikir kritis dan melakukan refleksi dan analisis terhadap video-video tersebut. Jadi nah ini adalah salah satu bentuk ya kan contoh smart teaching dalam pembelajaran kesenian. Jadi guru-guru bisa memanfaatkan daripada video-video YouTube, video klip di Facebook dan sebagainya untuk dijadikan sebagai media pembelajaran dengan
meletakkan beberapa tugas yang diberikan seperti ini, gitu kan, sehingga bisa ya kan bisa membuat siswa itu tidak merasa bosan terhadap model pembelajaran yang profesional yang hanya menceritakan tentang apa itu kesenian, menjelaskan tentang apa itu kesenian, siapa sih tokoh pemikir tentang kesenian, ya kan, apa saja kesenian-kesenian di Indonesia dan sebagainya, itu kan merasa bosan gitu. Tapi dengan model-model seperti ini, siswa dengan teknologi yang ada, ya kan, siswa bisa beradaptasi langsung dengan teknologi tersebut, lalu kemudian bisa mengambil manfaat daripada teknologi tersebut dalam kegiatan pelajaran. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru ke depannya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita bisa kembangkan dalam diskusi yang akan dipandu oleh moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Muhammad Iqbal MPD untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini, dan selanjutnya kita akan beranjak kepada sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Selain itu, untuk link presensi atau absensi telah dikirimkan melalui kolom chat Zoom dan kolom live chat pada YouTube. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada 3 atau 4 orang peserta yang ingin bertanya, dan yang ingin bertanya silakan hand raise atau angkat tangannya. Selain itu, bisa juga bertanya melalui kolom chat Zoom atau live chat YouTube. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Ya, silakan Ibu Harnia SKM MKes ya Bu. Iya, Ibu. Ya, silakan Ibu Bu. Hafiz. Terima kasih moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Dari materi ini, saya berpikir untuk bertanya terkait dengan trik atau strategi-strategi apa yang kira-kira efektif untuk dilakukan bagi orang tua ketika anak-anaknya lebih dominan menggunakan alat-alat teknologi untuk kepentingan bermain dibandingkan untuk kepentingan pembelajaran. Dan sebenarnya mungkin saya mewakili beberapa orang tua ya, anak-anak ini selalu dibatasi untuk menggunakan alat pembelajaran seperti handphone, laptop dan lain-lain itu karena kecenderungan anak-anak itu sendiri lebih banyak menggunakan alat-alat itu untuk hiburan saja. Sehingga saya juga punya anak sekolah, mereka memang lebih cenderung menggunakan itu alat-alat pembelajaran itu untuk bermain. Jadi kadang-kadang memang lepas di adanya aturan di sekolah bahwa memang anak-anak belum di sekolah yang belum memberikan izin untuk anak membawa alat pembelajaran seperti handphone. Saya kira mungkin itu pertanyaan saya untuk pemateri malam ini. Terima kasih moderator. Oke, baiklah, terima kasih Ibu Harnia SKM MKes untuk pertanyaannya tentang bagaimana strategi yang efektif bagi orang ketika anak-anak itu lebih dominan bermain gadget ya Bu ya. Silakan kepada Ibu Ease Aren untuk memberikan jawaban Bu. Oke, terima kasih Ibu
Ibu yang telah bertanya, Ibu Hanaria yang tadi yang bertanya ya? Iya, Bu. Ibu Harnia. Ibu Harnia. Tadi saya panggil-panggil ya, Ibu. Iya, Bu. Sebelumnya. Iya, Bu. Saya kira takut karena mau ditanya apa itu metode konvensional. Kan biasanya siswa begitu, kalau mau ditanya langsung ngilang pada saat Zoom. Ada kok, Bu. Cuma saya unmute. Oh iya, Bu. Ini saya izin ya karena tempat saya nggak bisa ini videonya. Tadi saya gunakan pakai bantuan HP gitu. Jadi kalau ditanya strategi apa yang harus dilakukan oleh guru untuk bisa mengikuti siswa, ya gurunya yang harus berubah, Ibu Harnia, begitu. Iya. Gurunya yang juga harus melek kepada yang namanya penggunaan teknologi. Kita sekarang apa-apa mau pakai teknologi. Sertifikasi guru pakai teknologi, Ibu. Kalau enggak kita isi pakai teknologi, uang kita enggak cair. Bukan begitu Bapak Ibu sekalian? Kalau mau sertifikasi, atau kalau yang bagi yang, mohon maaf, yang PNS atau apa, kalau mau mengisi presensi juga sekarang harus menggunakan online. Nah, jadi strategi apa yang digunakan? Strategi apa yang mau digunakan agar bisa mengikuti dengan perkembangan zaman? Ya, gurunya yang harus open-minded. Gurunya yang harus terbuka terhadap pembelajaran. Memang awalnya itu sangat sulit, Bapak Ibu. Contoh, dulu para angkot, supir-supir angkot, tukang becak-becak, mereka merasa iri atau merasa tidak suka dengan adanya kedatangan Bluebird, yaitu taksi. Nah, karena orang-orang bisa telepon taksi. Nah, mau tidak mau, angkot Bluebird berjalan seiringan sewaktu itu. Sekarang, angkot Bluebird atau taksi-taksi yang lainnya dulu yang pakai Argo, merasa tersingkirkan dengan adanya ojek-ojek online. Nah, apakah ojek online-nya yang harus strateginya bagaimana? Ya, strateginya Bluebird bagaimana? Ya, mereka yang harus mengikuti apa yang ada di pasar, apa yang terjadi. Karena jangan sampai nanti guru siswa-siswa kita yang mengatakan ibu itu gaptek gitu. Nah, jadi strateginya apa? Strateginya pertama sekali guru yang harus belajar. Ketika guru udah belajar bagaimana menggunakan teknologi, pasti strategi apapun dia, mau strategi yang kayak metode tanya jawab ceramah sekalipun, itu bisa sebenarnya, Bapak Ibu. Strategi apapun, model-model pembelajaran. Model pembelajaran itu pada umumnya yang paling keren itu kan sebenarnya model pembelajaran blended learning. Karena dia menggunakan 50% tatap muka, 50% dia bisa pakai online atau yang lainnya. Selebihnya kan kita masih menggunakan tatap wajah, langsung lihat-lihatan, luring, begitu maksud saya. Nah, artinya bagaimana caranya kita supaya pembelajaran itu menarik, kita juga harus mau mengikuti zaman, begitu. Guru yang baik adalah guru yang mengikuti zaman. Makanya bapak saya sebagai seorang guru juga mengatakan dia senang jadi guru. Katanya guru itu lama pikunnya. Begitu Bapak Ibu. Karena guru harus mengikuti zaman. Kalau guru misalnya kelewatan zaman, dia sudah tertinggal. Kalau kita masih pakai kayak kurikulum GBHN yang masih kurikulum GBHN 1994 dengan yang sekarang, kita yang udah tertinggal begitu. Nah, saya lihat juga guru-guru itu yang lebih maju daripada sekarang. Mohon maaf, saya bukan mau mengapakan segala profesi ya. Kalau guru lebih mengetahui menggunakan yang walaupun dia udah umur 60 ke atas, begitu, 50 ke atas begitu, masih bisa menggunakan HP yang layar sentuh. Walaupun cuman WA, Facebook, begitu.
telepon. Nah, saya punya mertua tidak bisa menggunakan layar sentuh. Dia katanya takut itu rusak. Dia takut terpencet. Nah, guru beradaptasi dengan siswa bagaimana caranya menggunakan ini. Bagaimana cara menggunakan ini. Jadi, sama seperti ini. Mau minum apapun kita, kalau kita yang bermasalah, nggak bisa dilakukan. Gitu, Bapak Ibu. Jadi, pertama sekali adalah guru yang harus open-minded terhadap perubahan. Gitu. Karena sekolah penggerak juga pakai aplikasi guru penggerak. Nah, segala sesuatunya kita sekarang pakai aplikasi, pakai komputer. Mau tidak mau, kita yang harus ikut. Kalau enggak, ya kita yang tergerus kayak gitu Bapak Ibu. Itu dari saya, mana tahu Bapak Muhammad Iqbal mau menambahi. Terima kasih Ibu. Silakan Bapak Muhammad Iqbal untuk memberikan tanggapan. Ya, baik, terima kasih. Saya sedikit menjawab ya dari pertanyaan Ibu Harnia SKMKes tadi terkait dengan kegelisahannya terhadap penggunaan gadget oleh anak-anaknya ya. Yang dimana terlalu banyak waktu untuk bermain dengan gadget ya kan, sehingga lupa dengan aktivitas dan lain sebagainya. Artinya ada kecanduan. Sebenarnya di gadget itu sendiri sudah menyediakan beberapa dan banyak aplikasi permainan yang edukatif, Bu, ya kan. Misalnya di Play Store bisa download misalnya apa namanya teka-teki, silang, ya kan. Ada kuis edukasi dan sebagainya. Sebenarnya kita tinggal memberikan pendampingan untuk bagaimana kemudian mengalihkan perhatian mereka untuk tidak menggunakan aplikasi ataupun menggunakan apa namanya ini situs-situs yang lain gitu kan, menggunakan situs yang bersifatnya edukatif untuk bagaimana kemudian mereka bisa bermain dengan situs-situs tersebut. Sehingga di satu sisi permainan dengan gadget pun tetap bisa, ya kan. Di satu sisi ada edukasi yang diberikan kepada mereka, ya kan, lewat gadget tersebut. Lalu tidak semua, ya kan, waktu itu harus diluangkan Bapak Ibu sekalian, ya, untuk bermain gadget. Tinggal kita berbuat pada pendampingan kesamaan, ya kan, bagaimana kemudian ya ada apa namanya nasihat-nasihat agama dan sebagainya untuk apa namanya bisa memanfaatkan dunia luar daripada gadget, misalnya untuk beribadah dan lain sebagainya, sehingga tidak selamanya waktunya itu hanya dengan gadget, karena kalaupun sudah terlalu lama dengan gadget dan sebagainya itu akan berdampak pada kesehatan, ya kan, terutama pada saraf, ya kan, ataupun dengan kesehatan mata dan sebagainya. Itu adalah salah satu dampak. Tapi manfaat daripada gadget pun di satu sisi bisa kita manfaatkan untuk kegiatan permainan daripada anak-anak sendiri. Demikian Bu, terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak Muhammad Iqbal untuk jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Apriliani Lestari. Bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara karir di luar, urusan rumah tangga dan urusan akhirat, seimbang antara ketiganya, netral, tidak memihak salah satunya di antara ketiganya. Ada tips atau saran yang bisa di-share? Silakan. Mungkin bergantian dari Bapak Muhammad Iqbal dulu, baru kemudian dari Ibu Yasa Aren. Silakan Bapak. Oh iya, terima kasih. Ini pertanyaannya kita nyambung aja nih, Bu, karena materinya kan smart. Jadi semuanya harus smart. Ya, untuk akhirat pekerjaan dengan rumah tangga ya memang harus seimbang. Ya, tapi ya kalaupun kita punya pilihan, ya kan, untuk kalau perempuan ya lebih berbahaya di urusan rumah tangga karena itu pengaruh dengan
pendidikan untuk anak-anaknya, ya karena ibu itu adalah madrasah utama bagi seorang anak. Ibu itu sendiri adalah guru yang paling dekat dengan anak, sehingga daya serapnya lebih cepat, ya lebih banyak diutamakan di keluarga, ya kan. Kalaupun pekerjaan juga apa namanya, ya tidak bisa dilepaskan, ya usaha untuk mengatur waktu sedemikian mungkin lah untuk pekerjaan juga, rumah tangga juga. Nah, mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Iqbal. Dari Ibu Aisyah Aren, dari pandangan seorang perempuan, mungkin Bu bisa, Bu. Silakan, Bu. Oke, terima kasih kepada moderator. Ini tadi pertanyaan Ibu Apriliana ya? Iya, Bu. Iya, ya. Ibu Apriliana tadi bertanya bagaimana cara untuk menyimbangkan pekerjaan di kantor, pekerjaan di sekolah, atau menjadi karir begitu. Intinya begini Ibu Apriliana, pekerjaan di kantor ya dikerjakan di kantor, jangan pernah dibawa di rumah, begitu. Pekerjaan di rumah jangan pernah kita bawa ke kantor, karena kalau pekerjaan rumah kita bawa ke kantor, urusannya ribet, gitu. Makanya saya juga selalu begini, urusan di sekolah atau urusan kampus saya selesaikan di kampus. Penilaian-penilaian saya lakukan di kampus. Saya tidak pernah membawa tugas kampus ke tugas kampus ke rumah, begitu. Karena apabila saya bawa tugas kampus ke rumah, artinya tidak ada quality time antara saya dengan keluarga. Nah, kalau Bapak Ahmad Mujakir ini tahu kalau suami saya tidak tinggal dengan saya sekarang itu LDM, bukan LDR, LDM. LDR, Bu. Bukan LDR Bapak Ahmad. Kalau LDR long distance relationship, saya enggak. Long distance marriage, pernikahan jarak jauh, begitulah kalau saya. Nah, kalau ke tempat suami, saya enggak pernah membawa tugas-tugas saya yang ada di kampus. Sehingga saya juga tenang bersama suami. Jadi, HP juga, kebetulan di sana juga sinyal agak susah. Jadi, kualitas untuk kita bersama keluarga mungkin itu jadi lebih banyak, begitu. Artinya, pekerjaan yang di rumah kita kerjakan di rumah, jangan kita bawa masalah di rumah ke sekolah, pekerjaan yang di sekolah kita kerjakan di sekolah, jangan masalah yang di sekolah kita bawa ke rumah. Artinya kita sebagai perempuan juga harus profesional. Nah, kita karena begini, sejatinya kita sebagai wanita, marwah kita itu banyak. Profesi kita itu banyak, bisa menjadi ibu rumah tangga, kita juga menjadi guru, kita juga menjadi menantu, kita menjadi istri, dan menjadi ibu bagi anak-anak kita. Atau ke tempat orang lain kita juga menjadi kakak ipar, adik ipar, atau yang lainnya begitu. Nah, jadi bagaimana caranya? Persoalan di rumah, kita kerjakan di rumah. Selesai nggak selesai, harus kita tinggalkan itu. Nah, begitu juga di sekolah. Persoalan sekolah, ada siswa yang agak nakal, ada yang lain-lainnya, kita tinggalkan di sana. Jangan sampai hal tersebut mempengaruhi alam bawah sadar kita menjadi orang yang emosi, sehingga siswa kita juga mau kita pukul, atau anak kita pukul, masalah kita dari luar kita bawa ke rumah. Kita marah-marah nggak jelas di rumah. Nah, itu artinya kita menjadi guru yang tidak profesional. Sedangkan kompetensi guru adalah kompetensi yang salah satunya profesional. Memiliki kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Begitu Ibu Apriliana Lestari. Saya kira dapat membantu atau menambah jawaban dari Bapak Muhammad Iqbal. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kami buka kesempatan lagi bagi yang ingin bertanya. Mungkin silakan untuk mengangkat tangan atau raise hand-nya.
Oke, silakan Bapak Rio Ozara. Bapak, ya Kak? Silakan Pak. Assalamualaikum. Terdengar suara saya, Bapak Ibu? Jelas Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru yang telah mengikuti kegiatan diklat ini ya. Ini merupakan kegiatan di hari kedua ya. Nah, di mana di sini dalam kegiatan diklat terutama di hari kedua kita mengambil tema mengenai ini ya Pak ya. Model penerapan pembelajaran smart teaching serta optimalisasi pembelajaran kolaboratif pada abad 21. Ya. Sedikit saya memberikan perspektif ya, memberikan pandangan terkait dengan dua tema besar yang dibahas pada malam hari ini. Mohon izin kepada dua fasilitator, dua narasumber, dan mohon izin juga kepada Pak Ahmad Muzakir, Pak. Nah, di sini yang membuat saya merasa tergelitik ya, ketika mendengar istilah smart teaching gitu kan. Bagaimana kita sebagai dosen, kita sebagai guru dalam memberikan satu bentuk redesign pembelajaran yang bisa menggugah tingkat kuriositas atau rasa keingintahuan dari anak-anak kita, siswa-siswi kita, wabil khusus untuk rekan-rekan guru, ya, kemudian para mahasiswa dan para mahasiswi, wabil khusus untuk rekan-rekan dosen, bagaimana agar mereka itu tidak stuck atau tidak bosan, tidak jenuh, manakala ketika mereka memberikan satu bentuk responsibel dari mekanisme pembelajaran yang kita implementasikan. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak Ibu, sekarang ini kan kita berada pada fase 6.0 atau 6.0 ya. Yang dimana akses atau koordinasi kita terhadap digitalisasi itu seolah-olah sudah berada di dekat pelupuk mata gitu Bapak Ibu. Apalagi belum lama ini dunia kita, dunia pendidikan kita, baik itu di tingkat perguruan tinggi, di tingkat SD, SLTP, SMA, sederajat, sekarang ini telah dihantui oleh agresi ideologi yang berbingkai kepada cyberbullying atau perundungan yang berada khususnya di sosial media. Hal ini pernah dialami oleh teman saya, Bu, rekan kami di salah satu lembaga atau institusi pendidikan ketika dia mendapatkan satu bentuk situasi ya yang bisa membuat psikologinya itu turun, Bapak Ibu. Ya. Saya sangat dilematis melihatnya di mana anak-anak sekarang itu mereka membuat satu bentuk grup WhatsApp yang di dalam grup itu tidak terdapat keberadaan dari Bapak Ibu guru di dalamnya. Lalu di situ mereka berkomunikasi, mereka berinteraksi ya. Lalu interaksi dan komunikasi yang mereka lakukan itu seolah-olah mengedepankan nilai-nilai yang di dalamnya cenderung hal-hal yang sifatnya dekadensi moral. Nah, itu bagaimana ya? Bagaimana kita sebagai pendidik, sebagai pengajar untuk menyingkapi persoalan tersebut. Nah, lalu yang kedua terkait dengan bingkai atau landasan optimalisasi pendidikan di abad 21, tentunya pada pelaksanaannya itu tidak terlepas dari pro dan kontra. Apalagi sekarang ini ya bisa kita lihat banyaknya isu-isu ya yang sekarang itu beredar ya di seluruh kalangan remaja kita Bapak Ibu. Belum lagi ya kenakalan remaja ya, kemudian hamil di luar nikah, lalu nikah muda yang sekarang menjadi trendy ya kehidupan anak-anak kita. Ya, anak-anak muda kita, para kaula muda kita pada fase kontemporal pada saat ini. Nah, menyingkapi berbagai isu tersebut apa ya tips jitu ya landasan
yang bersifat formulatif ya, dalam rangka memberikan satu bentuk perspektif yang bervalue solutif ya. Itu saja. Terima kasih. Semoga kegiatan diklat ini bisa memberikan marwah kepada kita ya, selaku agent of change, selaku agent of development, untuk senantiasa istiqomah ya dalam menginternalisasikan nilai-nilai ya pendidikan, baik itu secara lokal, internasional maupun secara global. Sukses terus untuk Pak Ahmad Muzakir, teman-teman Analog Teacher Learning, semoga menjadi lembaga atau institusi yang dapat mendistribusikan nilai-nilai pendidikan untuk nusa, bangsa, dan agama. Terima kasih, selamat malam, dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada kedua orang narasumber untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu. Kepada Ibu Easa Aren, silakan Bu. Moderator bisa pindahkan dulu ke Bapak Muhammad Iqbal. Ya. Oke. Baiklah, kepada Bapak Muhammad Iqbal, silakan Pak untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih banyak Ibu Moderator. Malam yang cukup larut malam ini ya. Sebuah pertanyaan yang cukup luar biasa. Artinya cukup membuka pikiran kita untuk merefleksi kembali tentang peristiwa yang sudah dan banyak terjadi di kalangan dan di sekitar kehidupan kita yang berkaitan dengan masalah perundungan. Ya, memang saya juga pernah mengalami perundungan waktu sekolah, itu sangat luar biasa dampak terhadap psikologi. Saya pun ya sampai sekarang merasa minder karena jadi ada perundungan. Tapi alhamdulillah saya coba melakukan langkah-langkah untuk ya memberikan terapi secara independen, artinya secara mandiri, sehingga saya bisa keluar daripada dampak perundungan itu sampai saat sekarang. Ya Bapak Ibu sekalian, cara bagaimana sih kemudian untuk keluar daripada tindakan-tindakan perundungan tersebut yang sudah berkembang di kalangan siswa kita. Dalam program misalnya di guru penggerak itu ada yang namanya ekosistem pembelajaran, ya kan? Jadi di mana disebutkan di situ bahwa tanggung jawab dalam pembelajaran itu sendiri bukan hanya guru, tapi ada orang tua siswa, masyarakat, sekolah, dan warga sekolah semuanya. Ya, artinya bagaimana kemudian bisa bersinergi, ya kan, untuk bagaimana kemudian mengawal terhadap siswa tersebut. Orang tua juga ya harus mengawal terhadap perkembangan anaknya, aktivitas kegiatan belajar anaknya yang ada di sekolah, ya kan, dan ada di luar dari sekolah tersebut. Lalu kemudian siswa, guru, dan orang tua dan masyarakat pun harus bersinergi, komunikasi harus lancar, lalu kemudian membuatkan program. Kira-kira bagaimana sih langkah-langkah untuk bisa mengontrol terhadap interaksi dan komunikasi daripada siswa tersebut di lingkungan dan sekitarnya dan sebagainya. Jadi tetap penting komunikasi daripada guru, ya kan, dan masyarakat dan orang tua untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana kegiatan aktivitas di lingkungan itu sendiri, dan seperti itu. Nah, cara-cara yang harus dilakukan pada strategi yang dibangun di tingkat ekosistem pembelajaran di sekolah itu sendiri. Lalu kemudian di
di manajemen pembelajarannya itu sendiri dalam ruangan kelas, guru harus bagaimana kemudian ya membuka video-video ya kan yang berkaitan dengan masalah perundungan gitu kan. Misalnya ada cerita film India ya kan tentang Amerika berkaitan dengan masalah film-film anak itu. Dia di perundungan di sekolah misalnya ya berdampak terhadap kemampuan belajar anak itu sendiri. Lalu kemudian guru meminta kepada siswa untuk merefleksi gitu. Apa sih pesan yang disampaikan di situ gitu kan. Lalu kemudian apa sih dampak gitu kan daripada perundungan tersebut. Lalu apa langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah perundungan tersebut kan begitu. Lalu bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan masalah perundungan ketika dihadapkan dengan realita yang terjadi gitu kan. Artinya siswa itu diminta untuk berpikir kritis, untuk menemukan masalah, menyelesaikan masalah ya kan itu sendiri, sehingga mereka pun bisa merefleksi, loh ternyata ini salah yang dilakukan oleh saya, loh ini yang harus dilakukan oleh saya ketika menghadapi seperti ini. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh guru ketika untuk membangun kesadaran dari siswa tersebut sehingga tidak melakukan perundungan. Siswa itu dia melakukan perundungan karena dia tidak paham apa itu perundungan, apa yang dilakukan oleh dia ini baik dan benar dan sebagainya, karena mereka tidak tahu, tidak terpaham gitu. Makanya kemudian guru harus memiliki kemampuan untuk bagaimana kemudian membuat strategi-strategi untuk membangun kesadaran daripada dan pengetahuan daripada siswa itu sendiri dengan kegiatan pembelajaran yang smart teaching lah, seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Kepada ya silakan Ibu Elsa Aren untuk memberikan tanggapan Bu, silakan. Oke, sepertinya Bapak Rio tadi ya, Bapak Rio Ozara. Dari mana ini Pak? Salam kenal Bu, saya dari Bandung Bu. Oh dari Bandung. Iya, dari kota Bandung Bu. Saya cuma seminggu di Bandung tapi saya di terminal Pak. Waktu itu Cicahem. Nah, memang pertanyaan Bapak Rio ini berarti Bapak Rio ini melihat gejolak atau permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia sebenarnya. Atau permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Saya sebagai hampir berapa tahun ya saya merupakan korban salah satu dari perundungan. Saya mengatakan begitu, saya dari SD selalu diejek hingga sampai S2. Mungkin orang berpikir, ya S2 kayaknya nggak mungkin lagi lah ada yang namanya pengejekan. Begitu. Saya sewaktu SD, saya tidak mengerti bahwa berbeda itu merupakan suatu masalah. Nah, berbeda itu adalah sesuatu yang sangat tidak boleh begitu bagi orang-orang. Apakah itu ada pengajaran dari orang tua atau orang lain, saya tidak paham. Tapi banyak sekali orang yang menganggap perbedaan itu masalah. Saya itu, mohon maaf, hidung saya mancung. Saya bukan mau mengapakan. Ini saya agak tirus. Jadi dikatakan saya itu tidak mirip sama orang Batak. Jadi saya selalu diejeki manusia planet, manusia alien oleh teman-teman saya sewaktu SD. Nah, lama-kelamaan saya berpikir dan saya menjadi orang yang tidak percaya diri. Tidak percaya diri dan saya juga tidak mau melihat cermin Bapak Ibu. Saya paling anti melihat cermin sampai saya kuliah S2 saya tidak akan pernah melihat cermin. Begitu. Jadi seiring berjalannya waktu saya semakin belajar bahwa perbedaan itu unik gitu. Perbedaan itu merupakan sesuatu yang memang terjadi. Nah, oleh sebab itu terkadang kita juga sebagai pendidik melakukan pembeda-bedaan terhadap siswa kita. Sehingga murid juga atau siswa-siswa kita
belajar tentang hal itu. Mungkin mereka juga belajar tentang pembedaan itu dari orang-orang lain atau dari teman, dari orang tua. Oh, itu jelek, itu cantik. Nah, seperti itu. Tapi tidak ada batasan bahwa oh itu merupakan suatu anugerah, begitu. Jadi saya selalu mengalami itu. Makanya saya selalu mengkaitkan bahwa pendidikan itu selayaknya seperti lagu Lihat Kebunku. Nah, lihat kebunku penuh dengan bunga. Pada dasarnya, anak-anak itu adalah bunga yang berwarna-warni. Memiliki ada melati, mawar, ada warnanya yang berbeda-beda. Nah, setiap hari kita sebagai guru menyiram mereka. Kita sebagai guru juga memahami kalau kita menyiram terlalu banyak, tanaman kita mati. Kalau kita tidak menyiram, tanaman kita juga mati. Kalau kita guru tidak memberikan pupuk atau pembelajaran tambahan atau ekstra, tanaman kita juga mati. Jadi kita harus lihat, oh, ada perlakuan yang berbeda untuk tanaman mawar. Tidak sama perlakuan mawar terhadap melati atau untuk bunga trompet atau bunga lainnya. Nah, sebagai seorang guru kita harus memiliki yang namanya psikologi yang kuat. Begitu. Memahami karakter-karakter siswa. Nah, agar dia juga merasa terlindungi dari segala bara bahaya. Karena ketika perundungan tersebut tidak, itu juga sudah melakukan sudah memberitahu kepada guru. Karena saya sudah memberitahu kepada guru. Namun guru juga tidak percaya. Begitu. Lebih percaya kepada orang-orang yang, mohon maaf, lebih pintar atau yang lebih lainnya. Oleh sebab itu, ada salah satu mengapa juga orang yang korban perundungan lebih maju daripada korban yang memberikan perundungan. Begitu. Karena korban yang mendapatkan perundungan itu lebih ingin menunjukkan bahwa aku bisa daripada yang lain. Kalian tidak melihat saya. Begitu. Nah, itu salah satu segi dari positif. Jadi, bagaimana caranya mau mengatasi perundungan? Ya, kita sebagai guru juga harus sikap jeli, cermat. Mana siswa kita yang perlu membutuhkan kita lebih. Begitu. Dan jangan pernah abaikan setiap keluhan dari siswa. Begitu. Kita kan sebagai guru sebenarnya memahami kalau ada siswa yang duduknya di pojokan. Kenapa dia duduk di pojokan? Kenapa tidak ada temannya? Nah, kalau dia merasa malu diajak, Bapak Ibu ajak dia dilihat teman-temannya, ajak bercakap dua mata. Begitu. Pasti dia bercerita. Kalau nggak mau diajak bercerita maksud saya. Mohon maaf, saya karena orang Medan, bercakap itu artinya bercerita. Kalau tidak mau diajak bercerita, kita ajak dia makan. Dia pasti mau menceritakannya. Begitu. Sehingga kita jadi guru itu, ya apalagi guru-guru honorer, ya diharapkan lebih bersemangat begitu. Karena mereka itu butuh kita, butuh guru. Karena saya juga sebagai siswa yang mengalami perundungan, sebagai korban perundungan, saya butuh guru ketika saya mengadu. Tidak ada yang mau tempat saya mengadu, kecuali bapak sama mama saya. Makanya bapak saya pernah mengajarkan saya, kalau kau diejek, laporkan sama guru. Kalau setelah kamu laporkan sama guru tidak tertanggapi, pukul orangnya. Itulah kata bapak saya. Sebagai antisipasi bahwa saya itu diejek, sebagai antisipasi supaya saya itu memiliki pertahanan diri. Karena orang yang mengejek itu sekalian memukul, selebihnya Bapak Ibu. Nah, itulah cara kita sebagai itulah yang dibilang bapak saya. Tapi saya tidak melakukan sampai memukul orang begitu, tidak. Karena saya mengikuti dari apa yang dibilang nenek saya, ya doakan saja, kemungkinan nanti dia akan berubah begitu. Nah, itu kalau untuk perundungan, ya kita sebagai guru harus memberikan pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya untuk membangun karakter, bukan hanya untuk pengetahuan. Makanya saya juga selalu begini, kenapa penilaian-penilaian itu hanya bersifat kepada karakter, bersifat kepada kognitif.
Nah, kita lupa bahwa ada juga yang namanya penilaian karakter. Nah, penilaian karakter itu kita hanya sembarangan, baik, jujur, plus, plus, plus. Nah, padahal itu yang paling utama, begitu. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya guru supaya bisa melek kepada WhatsApp, apalagi sekarang itu banyak sekali novel-novel juga. Saya itu novel-novel yang agak 18 tahun ke atas dan yang lain-lainnya. Nah, sebagai seorang guru, Bapak Ibu juga boleh ikut membacanya itu. Tapi sekedar hanya tahu, jangan sampai mendalami Bapak Ibu. Begitu. Saya selalu bilang kalau berbicara sama mahasiswa saya, kalian pasti download ini kan, mereka malu. Karena terkesan orang itu kadang, saya lagi baca novel, bangga orang itu baca novel. Ternyata baca novel yang 18 tahun ke atas. Begitu. Nah, kita juga harus melihat bagaimana. Nah, begitu. Terus bagaimana caranya kalau kita tidak ada memang WhatsApp yang kita tidak masuk di dalamnya. Begitu. Nah, memang sebagian mahasiswa saya juga memiliki yang namanya WhatsApp tersendiri. Kita nggak ada di dalamnya. Mereka aja yang berkomunikasi. Entah apapun yang mereka katakan, kita juga nggak tahu. Entah mereka menjelek-jelekkan saya juga nggak tahu. Atau mereka mengatakan saya baik, saya juga nggak tahu. Namun satu hal yang pasti, apapun yang terjadi di WhatsApp sana, kita sebagai guru jangan pernah kepo apapun yang ada di sana. Kita tetap berpatokan kepada dedikasi kita untuk mengajar. Rencana awal kita kan untuk mengajar, memberikan transfer knowledge, transfer pengetahuan, transfer moral, akhlak kepada mereka. Nah, kalau kita ingin tahu apa yang ada di sananya, kita juga harus berpikir seperti mereka. Ya, artinya kita harus berpikir seperti anak muda. Nah, ketika kita berpikir seperti anak muda, pasti kita akan dimasukkan ke dalam grup mereka. Begitu. Namun, satu hal yang perlu saya katakan, ingat batasan antara guru dan siswa. Ada orang mengatakan, ya kita kan bisa jadi sahabat, guru sama siswa bisa bersahabat. Iya, guru sama siswa bersahabat. Namun ada batasannya. Begitu. Agar tidak kebablasan. Begitu Bapak Rio Ojora. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Bagaimana Bapak? Bapak Rio Ozara? Sip, mantap. Kenapa Pak Rio? Sip, mantap. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, begitu Pak Rio. Karena begini, guru itu bukan pekerjaan yang mudah. Guru itu pekerjaan yang paling sulit. Orang-orang zaman dulu bilang, udah jadi guru aja kau kalau nggak tahu apa-apa. Lah sekarang jadi guru harus tahu apa-apa. Semua harus tahu. Begitu. Oke, terima kasih Ibu dan Ibu Esa Aren dan juga Bapak Muhammad Iqbal. Mas, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami buka satu pertanyaan lagi. Mungkin sudah terjawab semua ya Bu. Pertanyaan untuk malam hari ini. Demikianlah kegiatan Diklat Pendidikan Nasional dengan tema metode-metode pembelajaran yang smart dan efisien. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan jawabannya yang sangat luar biasa. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, dipersilakan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Easa Aren, dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Hanif. Kita sudah mengetahui bahwa metode pembelajaran itu banyak jenisnya. Strategi itu juga banyak jenisnya. Dan kita juga mengetahui bahwa globalisasi itu mau tidak mau akan terjadi. Penggunaan teknologi itu pasti terjadi.
Tinggal kita sebagai seorang guru menyikapinya. Mau ikut maju atau tidak maju sama sekali. Begitu. Kalau Bapak Ibu benar dari dalam hati, dari lubuk hatinya ingin menjadi guru dari awal, pasti memahami dan mengetahui bagaimana perasaan siswa. Begitu. Karena kita juga sebagai guru adalah yang mendidik. Memang dulu guru dikatakan pahlawan tanpa jasa. Begitu. Sekarang memang juga guru pahlawan tanpa jasa, yang dimana jasanya bukan untuk memberikan pengetahuan. Siswa. Dari mana akhlak itu kita dapat? Dari sikap pribadi siswa. Oleh sebab itu, saya berharap juga kepada Bapak Ibu sekalian, jadilah guru seperti yang dikatakan Pak Kiai Hajar Dewantara. Digugu dan ditiru. Begitu. Siapa lagi yang mau? Jangan siswa itu meniru artis-artis yang lain. Meniru orang lain. Begitu. Jadi gurulah yang digugu, ditiru oleh siswanya. Kalau di kampung saya waktu dulu hormat kepada guru. Sekarang melihat guru, Allah cuman guru. Begitu. Kembalikan semangat guru itu. Itu dari saya, dan sekian dan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan lapak untuk sharing pengetahuan kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang digugu dan ditiru, bukan guru yang sekedar dibayar. Begitu Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Yasa Aren untuk closing statement-nya. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Iqbal MPD, dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Kunci daripada transformasi pembelajaran itu ada pada guru kuncinya. Itu tidak pernah merasa bosan untuk belajar dan jangan menutup diri untuk beradaptasi dan membuka cara berpikir keluar daripada status quo dan zona aman, nyaman. Artinya jangan melulu metode-metode itu aja yang diajarkan, tapi bagaimana metode-metode baru dan teknologi-teknologi yang ada saat sekarang ini. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ibu, terima kasih kepada Bapak Muhammad Iqbal yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional hari ini. Akhir kata, saya Hafizatur Rahmi selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Diklat Nasional selanjutnya. Kalau ada salah kata ataupun pelayanan kami yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam hangat dari kami, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator yang sudah memandu acara kita malam ini, Saudari Hafizatur Rahmi. Sangat luar biasa menyampaikan materinya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk